Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahmakumullah yang berada di masjid, dan juga kepada pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan, taufik dan hidayahnya, sehingga setiap kita menghadapi apapun dengan ilmu. Termasuk di sini pembahasan kita yaitu apa? Meminta kembali hadiah atau hibah atau pemberian. Ya. Kita masih membahas perkara tersebut, yaitu hadis Abdullah ibnu Umar dan juga hadis Abdullah ibnu Abbas, ya, yang berbunyi, la yahillu lirajulin an yu'tiya atiyatan aw yahaba hibatan fayarji'a fiha illa alwalidu fima yu'tiya waladahu wa mathalul ladzi yu'til atiyata thumma yarji'u fiha kamathalil kalbi ya'kul fa idza shabi'a qa'a thumma 'ada fi qai'ihi. Nabi SAW bersabda, tidak halal, ya, atau tidak boleh di sini, berarti haram hukumnya bagi seseorang yang memberi satu pemberian atau memberikan satu hibah kemudian diminta kembali. Illal walida fima yu'ti walada, kecuali seorang ayah yang memberikan pemberian kepada anaknya. Permisalan orang yang memberi suatu pemberian kemudian diminta kembali seperti apa? Seperti anjing yang makan, ketika sudah kenyang dia muntah, kemudian muntahannya dimakan kembali. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, hampir yang mengatakan Imam Ahmad dan Imam yang 4 dan Al-Hakim. Para jemaah rahmati Allah, di dalam kehidupan manusia, ya, itu sudah pasti satu sama lain itu ada hubungan, ya. Dan hubungan itu diharapkan adalah hubungan yang simbiosis mutualisme, yang saling memberikan kebaikan, gitu. Ya. Sehingga tidak bisa lepas satu dengan yang lain. Ya. Dengan demikian harus adanya kerjasama. Nah, kerjasama itu banyak bentuknya. Ya, kalau yang ada iwat, ada penggantinya adalah tuker barang, namanya al-bai', jual beli. Yang tidak ada penggantinya itu namanya atiyah. Ya, kepemilikan. Ya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, ya, kita akan membahas beberapa poin, ya, mudah-mudahan bermanfaat dengan tema meminta kembali hadiah atau pemberian. Ya, poin pertama adalah manusia makhluk sosial.
yang saling membutuhkan. Ya. Yang kedua, alih kepemilikan terjadi dalam Islam dengan beberapa peristiwa transaksi, di antaranya jual beli, ya, hadiah, termasuk hibah atau pemberian. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, definisi atiyah atau pemberian. Ya, definisi atiyah atau pemberian. Yang keempat, macam-macam pemberian. Macam-macam pemberian. Yang kelima, kita bahas hendaklah ikhlas dalam pemberian. Ya. Yang keenam, bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada sesama manusia. Yang ketujuh, pemberian yang boleh dan tidak boleh diminta kembali. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh diminta kembali. Ya. Ya. 7A, pemberian untuk menjaga hubungan silaturahim dan sedekah. Nah, itu tidak boleh diambil kembali. 7B, pemberian orang tua kepada anak boleh diambil kembali. 7C, pemberian dengan tujuan adanya kompensasi boleh diambil lagi jika syarat kompensasi tidak terpenuhi. Ya, seperti pemberian istri pada suami dengan syarat tidak menceraikannya. Nah, nanti kita dengarkan dalil-dalil itu. Ya. Kemudian ke-8, ya, bisa dilihat di layar, tercelanya mengambil kembali pemberian. Ya, 8A, disamakan dengan anjing yang muntah. 8B, anjing muntah, makan kembali muntahannya. 9, tidak mengiringi pemberian dengan ucapan yang tidak menyenangkan. Ya, tidak mengiringi pemberian dengan ucapan yang tidak menyenangkan. Terakhir 10, tidak mengungkit pemberian. Ya, tidak mengungkit pemberian. Mungkin beberapa poin yang terlewat, insya Allah nanti kita akan bahas, ya, karena keterkaitan atau hubungan dalil satu dengan yang lain, sehingga kita bisa mengambil manfaat. Ya. Jadi dari tema, itu apa temanya? Larangan, ya, meminta kembali hadiah atau pemberian. Ya. Dari satu hadis, yaitu hadis Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, ada yang menentang Imam Ahmad dan juga Imam yang 4 dan juga Imam Al-Hakim. Pertama, para jemaah, mari kita lihat, ya, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling memerlukan, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Dalam surat Al-Maidah, ya, ayat yang kedua, Allah berfirman, ya, panjang ayatnya, di akhir ayat itu Allah berfirman, bekerja samalah kalian, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk manusia, makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri. Ya, sehingga apa? Saya perlu barang antum, antum perlu barang saya. Terjadilah yang namanya apa? Barter. Dan itu hakikatnya jual beli al-bai'. Ya, itu hakikatnya jual beli al-bai'. Ya. Nah, kemudian
Oh, satu tidak punya barang, tapi perlu barang, tapi nggak punya duit. Ya, apa bentuknya? Bantuan. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang membantu kesulitan saudaranya orang beriman dalam kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, maka Allah akan memudahkan kesulitan dia. Nanti yang akan didapatkan di hari kiamat. Nah ini. Jadi makhluk sosial nggak mungkin kita hidup sendiri para jemaah. Ya. Oleh karena itu, mari saling kerjasama dalam kebaikan. Dengan jual beli, dengan membantu, ya, dan juga dengan menghutang bahkan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jika kalian saling hutang satu dengan lain dalam waktu tertentu, tulis. Menunjukkan, nggak masalah. Kadang perlu namanya hutang, betul. Kadang perlu namanya bantuan. Kadang perlu yang namanya itu jual beli. Jadi itulah makhluk sosial, manusia, makhluk sosial. Dan itu merupakan kelapangan yang diberikan oleh agama. Sehingga satu sama lain saling bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, bisa saling memenuhi kebutuhannya. Termasuk salah satunya pemberian. Nah itu, pemberian. Ya. Yang kedua, alih kepemilikan terjadi dalam Islam dengan beberapa peristiwa transaksi. Di antaranya jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai ya orang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan apa? Dengan bisnis tijarah yang saling ridho dengan yang lain. Sehingga apa? Yang tadi mobil milik antum bisa jadi milik orang lain setelah transaksi jual beli. Itu kadang-kadang kita terlewat untuk mengambil hikmah di balik itu. Ya. Diberi atau dihutangi, ya. Atau dibantu diberi, termasuk hibah, hadiah atau pemberian. Tahadau, tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, maka itu akan saling memberikan kecintaan satu dengan yang lain. Ya. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua itu bisa dengan firman Allah, dengan jual beli yang pernah kita bahas ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan ya antaradin minkum. Surat An-Nisa 29 ya, jual beli. Ya. Adapun pemberian hadiah, hadis yang sedang kita bahas ya An-Nisa ayat 29 gitu. Para jemaah. Hadis yang kita bahas ya. Pinjaman, hutang, bantuan ya gitu. Nah, para ulama memberikan definisi atiyah ya. Atiyah atau iqta gitu. Apa definisinya? Iqta itu atau hadiah atau al-ata ya, atiyah kurang lebih para jemaah ya. Yaitu apa? Ya. Nah, secara bahasa adalah al-ahdu wal munawalah, itu mengambil pemberian itu, menerima pemberian itu. Secara istilah adalah tamlik ya, i'ta'u syai' lahu qimah bila muqabil ya, atau tamlik mutawawil bi ghairi iwad, memiliki ya sesuatu tanpa harus ada gantinya ya, memiliki sesuatu tanpa harus ada gantinya, atau memberi sesuatu yang memiliki harga ya, i'ta'u syai' ya lahu qimah bila muqabil, memberi sesuatu yang punya harga, yang punya nilai
tanpa adanya mukobil, kompensasi. Kalau membeli, baik ada kompensasi, tukar barang dengan duit, tukar barang dengan barang, itu barter. Nah, tapi kalau i'to ya atau atiyah, pemberian al-ato ya, itu kurang lebih ya, al-ato, al-atiyah adalah apa? I'ta'u syai' lahu qimah bila mukabil, memberi sesuatu yang punya harga, ini buku atau apa saja yang punya harga, punya nilai, tanpa adanya apa? Kompensasi. Ya. Kemudian para ulama memberikan penjelasan, ya tentu saja sesuai dengan dalil-dalil yang ada, ya ada yang bersifat al-maddi, bersifat harta, barang yang memang bisa dimanfaatkan itu. Ada juga seperti apa ya? Ya harta, ya, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Ya. Seperti firman Allah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Firman Allah ya, dalam surat ya, Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quran dan menegakkan sholat dan menginfakkan apa yang kami resikan pada mereka secara diam-diam atau terang-terangan, mereka mengharapkan tijaratan ya, yaitu perdagangan lantabur ya, yang tidak merugi. Apa tijarah di sini? Yang tidak merugi, yaitu pahala. Ya, pahala. Jadi namanya pemberian itu, misalkan antum ngasih teh dibalas kopi, bukan. Namanya pemberian, ngasih teh minta pahala. Sehingga para ulama memberikan penjelasan yang namanya al-ato, bisa sedekah, bisa nafkah, bisa infak dan lain sebagainya. Bisa secara harta madiyah, bisa juga hisiyah seperti nasihat. Ya, nasihat juga termasuk pemberian, memberi nasihat, memberikan nasihat, memberikan nasihat, gitu, ya, itu. Bahkan apa namanya, kita membantu orang, ya, mengangkat dagangannya, itu juga termasuk sedekah, ya. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, wa yu'inur rajul ala dabatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Seorang yang apa namanya, memberikan tumpangan kendaraannya kepada seseorang atau mengangkat barangnya, dibawain motor misalkan, ya, diangkat, termasuk pemberian, termasuk sedekah. Dan sedekah pemberian, tapi bukan berupa harta, ya, berupa jasa, ya. Itu diantara macam-macam pemberian, ya, diantara macam-macam pemberian para jemaah. Ya. Tadi sudah yang nomor 4. Kemudian nomor 5, sebelum nanti kita masuk kepada poin yang menjadi pembahasan utamanya, ya. 5, hendaklah ikhlas dalam pemberian. Yang namanya memberi, ya, memang kita mengharapkan apa? Pahala dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, innama nud'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'au wala syukuro. Sesungguhnya kami ngasih makan kepada kalian, ya, untuk apa? Untuk mengharapkan wajah Allah. Ya. Surat Al-Insan, surat 76, ayat 9. Bismillah. Surat Al-Insan ayat 9.
Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian mengharapkan wajah Allah. Nah, makan di sini contoh, ya. Sesungguhnya kami memberikan sepeda motor, bahkan mobil barangkali kepada orang yang perlu, atau pinjaman mengharapkan wajah Allah. Ini pemberian. La nuridu minkum jazaan wala syukuro. Kami tidak menghendaki jaza, balasan, wala syukuro, dan ucapan terima kasih. Ya. Ini. Dan kalau seorang itu melepaskan dirinya ketika memberi sesuatu kepada orang lain, ya, itulah yang akan menjadi miliknya sebenarnya. Aisyah pernah ditanya oleh Rasul SAW, sudah bagi semua daging kambing Aisyah? Sudah semua ya Rasul, tinggal pahanya. Tinggal pahanya yang belum dibagi maksudnya. Apa kata Nabi? Justru yang tinggal, yang sudah dibagi, itu yang tinggal. Ya, dibalik. Justru yang dibagi itu yang tinggal untuk kita. Para jemaah rahmati Allah. Nah, oleh karena itu ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam membantu itu merupakan tuntutan. Ya. Kenapa? Ya, karena kita mengharapkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengharapkan balasan dari orang, jazaan wala syukuro. Namun hal itu tidaklah mudah. Ya, ada orang bilang, ya, terkadang ada maunya. Ya, memberi ada maunya. Nah, tapi kita tidak boleh menuduh orang begitu. Seharusnya tuduhan itu diberikan kepada siapa? Karena kita sendiri. Itu yang adil. Yang adil untuk kita, para jemaah. Saya berbuat begini untuk apa sih? Untuk apa? Lah, kalau sudah kita mengkritisi untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ya, untuk Allah, liwajhillah. Innama nut'imukum. Innama. Di situ bahasa Arab namanya apa? Adatul hasr. Yang maknanya pembatasan. Sesungguhnya hanya wajah Allah yang kuharapkan. Ketika aku ngasih makan sama kamu, ketika aku ngasih sesuatu sama kamu, ini makan hanya sekedar mimbabil misal, apapun bentuknya para jemaah. Ya. Oleh karena itu, di antara yang mendapatkan naungan, ya, dari naungan Allah Ta'ala, orang yang menginfakkan, ya, hartanya di jalan Allah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, sab'atun yudilluhumullah bidillihi yauma la dilla illa dhilluh. 7 golongan, ya, yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Ya, yaitu warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Rawahul Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Seorang yang menginfakkan hartanya sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu, ya. Atau la ta'lamu shimaluhu, ya, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini. Bukan berarti tangan kirinya disembunyikan, tidak. Artinya orang tidak tahu. Itu kinayah. Kinayah bahwa tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu, kita latihan, ya, kalau bantu orang tuh ya, kita latihan tidak tahu. Tapi mau sirron wa alaniyah nggak ada masalah. Ya, tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, boleh secara terang-terangan, ya. Tergantung apa maslahahnya, ya. Sirron wa alaniyah boleh, tergantung maslahahnya, ya. Sebagaimana silakan Al-Baqarah 274, ya, alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum
'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ini ya. Al-Baqarah 274. Ya. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari atau siang hari sirraw wa alaniyah. Baik tersembunyi maupun terang. Ya itu boleh. Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Dapat pahala ya di sisi Allah Rabbul Alamin, tidak takut dan tidak merasa sedih. Namun masing-masing kan tahu tentang dirinya. Kullu ahadin adra bi nafsi. Masing-masing orang tahu tentang dirinya. Oh, saya kalau terang-terangan gak ikhlas. Pilih yang sembunyi-sembunyi. Terang-terangan insya Allah saya bisa menjaga keikhlasan sudah terbiasa dan untuk memberikan barangkali inspirasi pada orang. Boleh, ini ayatnya. Ya. Nah, tapi kalau selalu mungkin terang-terangan tapi melalui orang lain, ya boleh. Terang-terangan sendiri juga boleh, gak ada masalah. Ini ayatnya. Ya, ini para jemaah. Ya intinya tadi itu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Ya, ini para jemaah. Boleh-boleh saja. Ya. Tapi intinya apa? Hendaklah selalu menjaga keikhlasan dalam memberi. Ya. Oleh karena itu minta pada Allah Ta'ala agar apa? Tidak sia-sia. Ya. Jangan kira membantu mungkin hanya dengan berapa perak, berapa ribu rupiah. Tapi itu berharga bagi orang. Ketika kita ikhlas, dan itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana perkataan Abdullah Ibnu Mubarak, rubba amalin sohirin tu'adzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusohiruhu an-niyah. Berapa banyak amal yang kecil di hadapan manusia menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amal yang besar di depan manusia menjadi kecil karena niatnya. Ya. Dan untuk melatih keikhlasan ini memang berat, ya. Harus dikunci dari berbagai macam sisi. Itu pun ya setan masih bisa meloloskan. Apa kuncinya? Ya doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tahu, dan mohon ampun dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku tidak tahu. Ini ya. Dan yang keenam, tentu saja yang kelima berlaku bagi orang yang suka memberi, yang sering membantu, suka berinfak, senang bersedekah, harus ikhlas. Bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan balasan. Tapi yang keenam, bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berterima kasih kepada sesama manusia. Ya. Artinya kita hendaklah ya, bersyukur kepada Allah, ya. Karena Nabi menyampaikan la yashkurullah man la yashkurun nas, ya. Tidak bersyukur kepada Allah yang orang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari Abi Hurairah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Sekali lagi, ya, kita makhluk sosial, saling perlu satu dengan lain dengan berbagai macam media yang bisa dilakukan, jual beli, saling memberi hadiah atau membantu dan semuanya. Ya, yang namanya al-atiyah, pemberian, ulama menjelaskan bisa sedekah, ya, bisa juga infak, bisa hadiah, bisa hibah,
Itu semua namanya pemberian. Intinya yang tidak perlu minta apa? Imbalan. Nah, itu ya. Itu namanya pemberian. Sedekah apa perlu minta imbalan? Ya, sedekah motor minta imbalan kereta api. Ya nggak dapat. Ya, kan dulu ada itu jargon ya, bahasa apa infak ini akan dapat ini apa itu. Ya, itu. Ya kalau memberi tidak minta imbalan, imbalannya minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang diberi, hendaklah berterima kasih kepada yang memberi, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Dengan mendoakan, barakallahu laka, ya. Barakallahu lak, ya. Wa fi ahlika wa malik. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ya. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Jazakallahu khaira, ya. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Itu para jemaah bentuk bersyukurnya, ya. Jazakallahu khairan. Sebagaimana juga dijelaskan dalam ya, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita diberikan kebaikan sama orang, hendaklah kita membalas kebaikan tersebut. Ya. Seperti Nabi bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana wa fi riwayah ya man aula ma'rufan aw usdi ilaihi ma'ruf faqala alladhi asdahu jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Barang siapa berbuat baik kepada seseorang, hendaklah mengatakan kepada orang berbuat baik, jazakallahu khairan, ya. Maka itu sudah mencapai kepada pujian. Dalam pengertian pujian yang diridhoi oleh Allah, gitu. Ya, jazakallahu khairan. Atau barakallahu laka ya fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan ya keberkahan kepadamu dalam fi ahlika wa malik, dalam keluargamu ya dan juga hartamu ya. Fi ahlika wa malika. Ya, sebagaimana hadis Anas bin Malik yang bernama Bukhari Muslim ya. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Auf wa tazawwaja imra'atan min Ansar kam asdaqtaha qala wazna nawah min dhahab. Wa an Humaid sami'tu Anasan qala lamma qadimul Madinah nazala al-muhajirun al-ansar fanazala Abdurrahman bin Auf ala Sa'din bin Rabi faqala uqasimu kamali wa anzil laka an ihda imraati. Jadi ketika sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah ketemu sahabat Ansor, Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Apa kata beliau? Kata Sa'ad bin Ar-Rabi, uqasimu kahmali, ya. Aku akan bagikan hartaku. Ya. Wa anzilu laka an ihda imra'atai. Dan silakan istriku aku cerai salah satunya engkau nikahi. Apa kata beliau? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan berkah kepadamu, kepada hartamu, kepada keluargamu. Fa kharaja ila suq wa ba'a washtara. Lalu beliau pergi ke pasar berjualan ya, membeli dan berjual fa asaba syai'an min aqid wa samnin fatazawwaja faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, artinya beruntung ya pergi ke pasar. Nah di sini bisa ambil hikmah besar. Sa'ad bin Ibn Rabi' beliau tidak lip service ingin membantu saudaranya Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf juga tidak mau menggantungkan dirinya kepada saudaranya. Padahal kalau mau ngambil gak apa-apa, boleh, ya boleh. Namanya ditawar bantuan, memang perlu. Ya, gak apa-apa, boleh. Nah, tapi satunya benar-benar ingin membantu, yang satu tidak ingin apa? Menggantungkan kepada orang lain. Apa kalau terima? Boleh. Ya, saya terima bantuanmu. Kemudian mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, atau mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Tadi dua hadis sudah kita dengar bersama para jemaah ya. Luar biasa agama Islam ini. Sehingga
dengan demikian ya satu sama lain akan melahirkan apa? Kasih sayang. Tapi kalau yang satu ya yang membantu menuntut ucapan terima kasih, ente ini dibantu nggak tahu diri. Yang dibantu apa? Nuntut ikhlas. Kamu jangan gitu, bantu harus ikhlas. Gitu ya. Maka yang ada apa? Yang ada ya berantem, yang ada saling tersinggung gitu ya. Ini para jemaah ya. Satu ngomong jazakallahu khairan ya. Jadi kalau ada orang yang membantu kita, ucapkanlah jazakallahu khairan. Maka itu sampai ya kepada apa? Pujian ya. Kepada pujian. Baik, ini sudah masuk Isya. Sudah masuk Isya? Sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjut setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 9